me the backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie project만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Curhatan Mahasiswa. Ruang diskusi santai namun bermakna seputar kehidupan pendidikan, teknologi, dan kehidupan mahasiswa. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, literasi digital bagi mahasiswa. Di tengah banjir informasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital dengan bijak menjadi keterampilan yang sangat penting. Nah, bersama narasumber kami yaitu seorang mahasiswa yaitu Kresia Pradita Gurning dari Universitas STP Santo Bonaventura Kuskupan Agung Medan. Baik, kami akan menggali tentang pandangan kakak tersebut atau narasumber kami tentang apa itu literasi digital, bagaimana mereka menilai informasi di internet, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kakak ini dalam menggunakan teknologi di era digital saat ini. Yuk langsung simak obrolan kami di podcast Curhatan Mahasiswa kali ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada kakak atau narasumber kami yaitu menurut kakak, apa sih itu literasi digital? Nah, menurut saya itu pengertian literasi digital itu adalah memahami, menggunakan, dan mencari informasi tentang literasi digital. Oke, jadi menurut kakak seberapa penting sih literasi digital ini bagi seorang mahasiswa? Menurut saya itu sangat penting karena untuk menambah wawasan dan juga menambah referensi dari tugas kita yang dikasihkan dosen itu menurut saya sih. Oke, baik. Jadi dari pengertian literasi yang kakak berikan dan pentingnya literasi itu bagi mahasiswa, coba berikan tips bagaimana sih cara meningkatkan literasi digital bagi seorang mahasiswa saat ini. Kalau menurut saya itu tipsnya itu yang pertama itu kita mengikuti webinar. Nah, dengan cara kita mengikuti webinar, maka kita tahu bagaimana aplikasi apa dan juga menggunakan web apa untuk mencari referensi. Nah, yang kedua itu kita itu mencari tutorial atau cara menggunakan aplikasi itu. Nah, dengan kita menggunakan YouTube, maka itu mempermudah kita untuk menggunakan aplikasi. Nah, yang lalu yang ketiga itu yaitu kemauan dulu. Itu kuncinya dari semuanya. Oke, baik, kemauan seorang mahasiswa itu ya dalam menggunakan teknologi. Oke, baik. Nah, yang kedua, bagaimana cara Anda menilai apakah suatu informasi itu dipercaya atau tidak? Kalau menurut saya itu yang pertama itu misalnya jurnal misalnya. Nah, kita lihat dulu referensi ini seperti apa referensinya. Dari referensi itu kita bisa melihat itu bagus atau tidak, baik atau tidak. Lalu dari penulisan dan juga itu kapan dipublikasinya. Nah, dari situ sih menurut saya. Oke, baik. Terus, adakah strategi yang kakak gunakan dalam memilah informasi itu dipercaya atau tidak? Yang pertama itu yang seperti yang saya bilang tadi itu, yang pertama itu kita lihat dulu referensinya dari mana. Nah, setelah kita sudah lihat publikasi dan juga dari bahasanya atau cara tiponya lah dalam bahasa itu. Ya, baik. Nah, lalu yang ketiga, seberapa sering sih kakak dalam menggunakan teknologi digital dalam kegiatan mencari referensi atau kegiatan lainnya seperti kegiatan akademik? Kalau saya sih itu sangat sering sekali menggunakan itu. Nah, misalnya kalau ada tugas dari dosen, saya suruh cari buku, maka lebih gampang itu dari internet gitu. Misalnya kita dari Pusnas gitu atau Gramedia. Nah, dari situ kita bisa lebih mempermudah. Misalnya kita mencari-cari kemana-mana itu kan agak mempersulit dan juga jadi memperpanjang waktu gitu. Berarti aplikasi yang kakak sering gunakan itu seperti contohnya itu Ispusnas ya, kan karena situ banyak buku ya. Oke, baik. Yang keempat, dalam pengalaman kakak, apakah teknologi digital lebih memudahkan atau justru menyulitkan proses pembelajaran?
kalau menurut saya itu sangat memudahkan. Kenapa saya sangat memudahkan bagi saya? Karena misalnya dosen menyuruh kamu cari dulu tentang buku teologi atau filsafat. Nah itu sangat sangat jarang kali ditemukan. Nah jadi kalau misalnya kita cari dia dari internet itu akan mempermudah gitu. Nah sebenarnya itu kuncinya di kita sendiri. Ya kalau kita menggunakan hal itu dengan positif maka hasilnya positif. Jika kita menggunakan hal negatif maka hasilnya juga negatif. Oke, jadi dari pengalaman kakak banyak ya tentang penggunaan teknologi gitu. Nah, yang terakhir itu kak, apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam memahami atau menggunakan teknologi baru dalam pembelajaran? Kalau itu pernah sih itu waktu dosen saya mengasih tugas tentang membuat jurnal. Nah, jadi kan itu ada kita mengambil dari referensi atau jurnal itu. Nah, jadi itu ada nama ahlinya. Nah, kan itu menggunakan Mendeley. Nah, pada saat itu saya tidak tahu bagaimana mendownload Mendeley-nya. Nah, saya mencari di YouTube bagaimana caranya untuk mendownload aplikasi itu. Nah, setelah saya mendownload, lalu ternyata bukan cuma sampai situ saja, harus menghubungkan Mendeley ini dengan Word. Oke, jadi dari kakak menggunakan teknologi itu kan ada kesulitan juga. Nah, cara kakak mengatasinya gimana sih? Cara mengatasi kesulitan itu? Iya. Ya, pertama itu saya search di Google gimana gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya itu dari YouTube sih, bagaimana caranya. Nah, itu kalau sudah ada cara-caranya, jadi kita ikuti dari YouTube bisa ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Jadi itulah perbincangan kami antara kakak Gracia atau mahasiswa atau narasumber yang saya wawancarai di podcast ini. Jadi seputar literasi digital yang kami bahas bersama. Semoga dari obrolan ini kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa literasi digital bukan cuma soal tentang menggunakan teknologi, tetapi menggunakan dengan secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Jangan lupa terus upgrade kemampuan digital kamu, dan karena di era ini, siapa yang melek digital, dialah yang akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital berikutnya. Baik, terima kasih telah hadir dan telah menonton podcast kami di podcast yaitu Curhatan Mahasiswa. Halo, kembali lagi di bincang-bincang kita kali ini. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita seputar literasi digital. Nah, bersama narasumber saya, narasumber kedua, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yepta Munte. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Raya, tepatnya dari kelas 11 TKJ 1. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait literasi digital. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bijak. Bukan sekedar untuk menyalakan alat elektronik seperti HP ataupun komputer atau juga dengan laptop, tetapi juga kita mampu menggunakannya untuk mencari informasi atau data-data yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kamu apakah literasi digital itu penting, terutama di era saat ini? Dengan era yang sangat canggih di zaman sekarang ini, tentu teknologi digital merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab di mana-mana apapun yang kita lakukan berkaitan dengan canggihnya zaman serta era yang sedang kita hadapi di masa sekarang ini. Nah, berarti literasi digital ini penting sekali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam proses belajar, apakah kamu sering menggunakan internet sebagai sumber belajar? Ya, untuk kegiatan akademik atau pembelajaran saya memang cukup sering menggunakan teknologi digital, terutama gadget. Sebab dalam kegiatan pembelajaran, beberapa guru-guru pemateri yang masuk ke dalam setiap ke kelas untuk mengajar, sebagian guru
menganjurkan siswanya untuk membuka referensi melalui HP untuk membahas materi-materi yang akan dibahas agar siswa-siswanya mudah paham atau dapat lebih paham lagi untuk menghadapi pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan guru-guru. Oke, berarti literasi digital ini berguna sekali dalam proses belajar ya, yang memudahkan untuk mencari materi dan mengerjakan tugas. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam pengalamanmu menggunakan teknologi digital ini seperti internet, apakah teknologi digital ini lebih menguntungkan atau justru lebih menyulitkan dalam proses pembelajaran? Untuk pengalaman yang telah saya alami selama saya menggunakan gadget, ya literasi digital cukup membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Ya cukup menguntungkan, tidak rugi sih kalau kita memakainya untuk hal-hal positif. Karena jika kita menggunakannya berlebihan juga dapat memberi pengaruh buruk. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, teknologi digital cukup membantu saya. Oke, baik, terima kasih. Berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwasanya teknologi digital ini memang penting dan berguna serta memberikan dampak positif apabila kita mempergunakannya dengan baik, dan ketika kita menggunakannya itu tidak terlalu berlebihan, itu akan membawa positif bagi diri kita sendiri dan memberikan banyak manfaat. Baiklah, sekian bincang-bincang kita mengenai literasi digital. Sampai jumpa. Bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast Curhatan Mahasiswa. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih di era sekarang ini, yaitu literasi digital. Oke, pertama-tama, apa sih literasi digital itu? Secara sederhana, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara bijak, efektif, dan bertanggung jawab. Ini bukan cuma soal bisa main gadget atau update status di media sosial, tapi lebih dalam dari itu. Literasi digital mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama adalah kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi. Di internet, informasi itu seperti banjir, datang dari mana-mana. Tapi nggak semuanya benar. Nah, disinilah pentingnya kita bisa memilah mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax. Yang kedua itu adalah etika di digital. Ini berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Misalnya, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan bijak dalam berkomentar. Ingat, jejak digital itu nyata dan bisa berdampak jangka panjang. Lalu yang ketiga ada keamanan digital. Kita harus paham soal menjaga data pribadi, menggunakan password yang kuat, dan mengenali potensi penipuan online seperti phishing. Yang terakhir, literasi digital juga mengajarkan kita untuk menjadi kreator yang bertanggung jawab. Artinya bukan cuma konsumsi konten, tetapi juga bisa bikin konten yang positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Nah, itu tadi gambaran singkat tentang literasi digital. Penting banget nih buat dipahami dan dipraktikkan, apalagi di zaman serba online seperti sekarang ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.